Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kemenangan aliansi bajak laut topi jerami melawan aliansi Yonko Kaido dan Big Mom tentunya menjadi sebuah kabar yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Ya, Luffy benar-benar telah membuktikan dirinya layak menjadi seorang raja bajak laut setelah berhasil mengalahkan Yonko Kaido. Apalagi seperti yang kita tahu, Kaido bukanlah sosok bajak laut sembarangan. Kita pun bisa melihat bagaimana Luffy berjuang mati-matian untuk mengalahkan Kaido. Bahkan Luffy pun harus terkapar sampai 3 kali sebelum akhirnya kekuatan Gear 5 Luffy bangkit. Jelas, kekuatan Gear 5 Luffy tampaknya memang disiapkan oleh Oda Sensei untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari Yonko Kaido. Selain itu, jika Yamato diterima bergabung oleh Luffy, tentu ini akan menjadi sebuah kekuatan tambahan di kelompok bajak laut topi jerami. Apalagi seperti yang kita tahu, Arzuano bukanlah menjadi akhir petualangan Luffy untuk menjadi seorang raja bajak laut. Masih ada musuh yang mungkin jauh lebih kuat dari Yonko Big Mom ataupun Yonko Kaido. Memang sih, saat ini hanya tersisa 2 Yonko saja yang mungkin akan menjadi musuh terberat Luffy. Apalagi pertemuan Seng dengan Gorosei menjadi sebuah indikasi jika Seng memiliki hubungan dekat dengan pemerintah dunia. Nah, logikanya seperti ini. Jika Seng tidak memiliki hubungan dengan Gorosei, tidak mungkin Seng tidak ditangkap oleh pemerintah dunia ataupun angkatan laut. Apalagi kedatangan Seng ke Mary Joyce bersamaan dengan diadakannya pertemuan Reverie. Jelas, penjagaan di Mary Joyce pun akan ditingkatkan ataupun semakin meningkat. Dan kita semua tahu bagaimana para admiral yang sedang berkumpul di sana. Dan selain itu, jumlah bounty yang dimiliki oleh Seng pun tidak main-main. Seng memiliki bounty hingga 4 miliar berry. Ya, meskipun sebenarnya hal seperti ini bukanlah sesuatu hal yang baru di dunia One Piece, kita semua tahu pemerintah dunia dan angkatan laut memang pernah menjalin kerjasama dengan para bajak laut, dan pemerintah dunia menyebutnya dengan sistem Shichibukai. Nah, para Shichibukai diberikan hak yang sangat istimewa. Mereka tidak akan ditangkap oleh angkatan laut selama mereka membantu angkatan laut untuk menangkap para bajak laut yang telah ditargetkan oleh angkatan laut ataupun pemerintah dunia. Selain itu, dibentuknya sistem Shichibukai juga untuk menjadi kunci utama penyeimbang lautan One Piece. Dan seperti yang pernah dijelaskan oleh Sengoku, di dunia One Piece sendiri ada 3 kekuatan besar yang menjadi kunci utama penyeimbang dunia One Piece, yaitu angkatan laut, Shichibukai, dan 4 kaisar lautan atau Yonko. Namun setelah pertemuan Reverie, pemerintah dunia dan raja-raja dari seluruh penjuru dunia One Piece akhirnya memutuskan untuk menghapuskan sistem Shichibukai karena ada beberapa kerajaan yang justru dirugikan dengan adanya sistem Shichibukai. Itu sebabnya pemerintah dunia telah menyiapkan sebuah senjata yang mereka sebut sebagai SSG untuk menggantikan kekuatan dari Shichibukai. Selain itu, pemerintah dunia pun dengan pedenya mengatakan bahwa SSG ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari seorang Shichibukai. Dan saat ini, kekalahan 2 dari 4 Yonko telah membuat keseimbangan dunia One Piece pun berguncang. Artinya, akan ada banyak bajak laut yang bermunculan untuk berusaha merebut daerah kekuasaan yang telah ditinggalkan oleh para Yonko. Dan mungkin ini juga bisa menjadi sebuah alasan yang kuat kenapa Kozuki Momonosuke sementara waktu tidak ingin membuka perbatasan negeri Wano. Jadi mimin rasa sih sampai di sini sudah jelas ya alasan kenapa Seng tidak ditangkap oleh Gorosei, dan kemungkinan besar Akagami no Seng memang menjadi agent dari pemerintah dunia. Nah, di sisi lain, kemenangan aliansi bajak laut topi jerami pun cepat atau lambat akan menyebar ke seluruh dunia One Piece. Bajak laut Kurohige yang sudah melakukan sebuah pergerakan besar tentunya tidak akan diam saja melihat Luffy terus berkembang. Apalagi Kurohige ini diyakini akan menjadi pesaing terberat Luffy untuk menemukan harta karun One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut. Nah, sebenarnya sampai dengan manga One Piece chapter 1051 belum diketahui dengan pasti apa yang diincar oleh Kurohige. Mungkinkah satu dari ketiga senjata kuno? Karena seperti yang kita tahu, Monkey D. pernah mengatakan kepada Raja Neptune bahwa tepat setelah pertemuan Reverie selesai, ada sebuah laporan bahwa ada sebuah kabar buruk yang menimpa kerajaan Alabasta. Sayangnya, sampai saat ini pun belum diketahui dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi. Namun banyak yang menduga jika peristiwa besar yang dimaksud adalah pemerintah dunia mencoba membunuh Nefertari Vivi. Hal ini pun didukung dengan pernyataan Gorosei yang menganggap bahwa keluarga Nefertari adalah keluarga pengkhianat.
Dan di sisi lain, kedatangan revolusioner army ke Mary Joyce pun dikambing hitamkan oleh para Gorosei atas apa yang terjadi kepada kerajaan Alabasta. Nah, lalu jika kita melihat kembali pernyataan Kurohige yang menyebutkan bahwa dia akan lebih dahulu mendapatkannya sebelum pihak Angkatan Laut, dan juga situasi yang terjadi saat ini di Alabasta, maka rasanya akan masuk akal sih jika sesuatu yang diincar oleh Kurohige ini adalah senjata kuno Pluton, di mana senjata ini diyakini tersimpan di wilayah Alabasta. Nah, kita semua tahu kan, impian Kurohige bukan hanya sekedar menjadi seorang raja bajak laut saja, tetapi Kurohige memiliki mimpi untuk menguasai dunia, sama seperti halnya mimpi Rock disebek. Lalu kemudian pemerintah dunia pastinya tidak akan membiarkan kelompok bajak laut topi jerami berbuat seenaknya, apalagi misi CP0 yang ditugaskan di negeri Wano oleh pemerintah dunia bisa dibilang sudah gagal. Tentunya hal ini pun akan membuat pemerintah dunia tidak diam begitu saja. Pemerintah dunia kini telah mengakui kekuatan Luffy yang sebenarnya, apalagi Luffy adalah pemilik kekuatan buah iblis legendaris Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika yang memang menjadi target utama dari pemerintah dunia. Ya, karena pemerintah dunia sangat takut jika buah iblis yang dimiliki oleh Luffy akan menyebabkan kekacauan yang sangat besar di seluruh penjuru dunia One Piece. Jelas, kekalahan dua Yonko di Onigashima pun akan membuat dunia One Piece telah kehilangan keseimbangannya. Dan hal ini juga akan membuat pemerintah dunia meningkatkan nilai bounty Luffy dan kelompok bajak lautnya setelah berhasil mengalahkan Yonko, Kaido, dan Big Mom. Nah, pemerintah dunia pun pastinya akan melakukan sebuah rencana untuk menangkap Luffy setelah Luffy keluar dari negeri Wano. Dan bisa jadi apa yang terjadi setelah pertemuan Reverie kepada Sabo dan Vivi akan menjadi umpan agar kelompok bajak laut topi jerami datang untuk menyelamatkan Sabo dan Vivi. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, jika Akagami no Seng memiliki hubungan dengan pemerintah dunia, rasanya akan masuk akal kenapa Seng pernah mengatakan, jika sudah waktunya aku bertemu denganmu Luffy. Artinya pertemuan Seng dan Luffy pun akan menjadi awal dimulainya sebuah tujuan yang selama ini Seng rencanakan. Seng tahu dampak yang sangat besar jika Luffy berhasil menemukan harta karun One Piece. Dan hal ini pun sangat relevan sekali dengan sifat dan upaya Seng untuk meredam berbagai konflik yang ada atau bahkan yang akan terjadi. Apalagi cerita One Piece film Red yang masuk dalam cerita semi non-canon di mana mengisahkan sosok Yonko Akagami no Seng semakin memperkuat pernyataan Oda Sensei pada tahun lalu bahwa setelah Arc Wano selesai, maka akhir dari cerita One Piece sudah di depan mata. Dengan kata lain, janji Luffy kepada Seng bahwa akan mengembalikan topi jerami akan segera terjadi. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.